Hukum kasih mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, ukurannya memang mengenal dan mencintai diri sebelum mengenal dan mencintai sesama. Pada pelajaran pendidikan agama Katolik dengan tema Aku Pribadi yang Unik, pada pelajaran ini para seminaris didorong untuk mengenal diri, mengenal karakter dirinya, supaya dengan demikian dia dapat mengasihi dirinya, dan mengasihi diri itu menjadi ukuran untuk mengasihi dan mencintai sesama. Pada pelajaran ini, mereka disuruh untuk menemukan benda-benda yang menjadi karakter dirinya, kemudian dipresentasikan di depan guru dan teman-teman. Sesuai dengan kepribadian saya, karena batu akan diam jika diinjak, ditendang, tapi akan membawa malapetaka yang besar. Pilih benda ini karena seperti diri saya yang badan kecil dan pendek, seperti kayu kering ini. Saya memilih biji pinang hias ini karena dia pendek dan gemuk, kecil. Saya pilih semut karena dia kerja keras seperti saya. Ya, baik, saya memilih ini pohon karena saya melihat pohon ini memiliki banyak kekurangan, seperti tidak terkena sinar matahari dan mati dan tidak disirami air. Sama seperti saya, banyak memiliki kekurangan, seperti tidak bisa berbicara dengan lancar dan lain-lain. Namun saya memilih pohon karena walaupun banyak kekurangan, tetapi dia tetap berusaha untuk hidup, sama seperti saya. Memiliki banyak kekurangan, kita tetap berusaha untuk berjuang agar kekurangan tidak membuat saya ini jatuh. Pohon ini kerasa angkat setengah, tapi dia besar, tapi saya angkat setengah. Ada maksudnya, karena pohon ini nih menenangkan setiap manusia yang beristirahat. Begitupun dengan saya, selalu menenangkan hati pikiran orang ketika mereka ingin curhat pada saya. Sekian dan terima kasih. Di batu, karena batu ini sangat keras seperti sifat saya yang keras kepala, tapi batu ini juga bermanfaat bagi saya. Saya memilih air karena bagi saya air ini melambangkan ketenangan dan saya sangat suka hal-hal tenang. Saya memilih rumput karena biar rumput ini lemah, tapi banyak yang membutuhkan untuk menunjukkan sebuah taman. Sama seperti saya, biar diremehkan, tapi banyak dibutuhkan. Karena batu itu keras, saya juga keras kepala. Nah itu batu ini juga kuat, jadi saya juga harus kuat dalam menghadapi hidup. Terlihat sepele, tetapi ketika disambungkan kecolokan, bisa mengubah. Saya memilih batang rokok ini karena setahu saya rokok ini dibutuhkan banyak orang. Mudah-mudahan kedepannya saya seperti rokok ini yang dibutuhkan banyak orang. Terima kasih. Baik, saya memilih batu ini besar seperti badan saya, juga seperti kepala saya yang keras kepala. Saya menjadi batu ini keras, kuat untuk menjalani hidup saya selanjutnya. Saya memilih bunga pagar ini dengan alasan bunga pagar ini menggambarkan saya yang tinggi dan kurus, kemudian terlihat sederhana. Terkadang kita melihat bunga ini layu dan terkadang subur. Begitu juga dengan pendirian saya yang tidak kuat.
Saya memilih ranting kayu ini karena ranting kayu ini bisa menghasilkan api untuk membuat masakan, dan saya juga ingin menjadi seperti ranting kayu ini yang bisa menjadi berguna dan bermanfaat untuk kehidupan di kedepannya. Saya memilih kunci ini karena kunci ini sangat berguna untuk membuka pintu atau lemari, sama seperti saya. Biar saya mungkin tidak terlalu berguna bagi orang lain, tapi saya harus menjadi kunci karena harus menjadi jalan keluar untuk orang lain. Sekian. Ya. Saya memilih benda ini batu karena batu ini keras seperti saya, keras kepala, sama dengan pendirian saya tetap sama seperti batu yang tetap keras. Alasan saya memilih rumput karena rumput akan goyang jika ditiup angin. Begitu pula dalam diri saya akan goyang jika terkena sebuah masalah. Sekian. Daun karena daun akan selalu mengikuti kemana arah angin, seperti saya yang selalu mengikuti sifat teman yang buruk dan yang baik. Sekian, terima kasih. Kertas, karena kertas ini terlihat biasa-biasa saja, padahal kertas ini sangat dibutuhkan semua orang. Sama seperti saya, mungkin saya terlihat biasa saja, tapi saya bisa membantu orang lain. Di pohon gelodok ini karena pohon gelodok ini menggambarkan tentang diri saya yang kuat dalam pendirian dan selalu tabah dalam menjalani hidup. Sekian. Saya memilih benang ini karena dia menggambarkan ciri khas saya yang kecil, keras kepala, dan bermanfaat bagi orang tua dan teman-teman. Dan pepaya ini karena dia menggambarkan kepribadian saya yang selalu bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Walaupun saya sering berbuat onar atau mengecewakan orang lain, tapi saya bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Sekian. Saya memilih bunga ini karena bunga ini warnanya indah, seindah panggilan saya di seminari ini. Saya memilih daun pepaya ini karena meskipun daun pepaya ini pahit dan kurang disukai, namun dia memberikan manfaat banyak bagi semua orang. Sekian. Saya memilih bunga ini karena bunga ini meski kecil dan corak bunganya tidak indah, namun bermanfaat bagi serangga atau hewan-hewan lain. Begitu pula diri saya yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Saya lebih memilih batu karena batu ini menggambarkan sifat kepribadian saya yang selalu direndahkan tetapi saya tetap kuat, seperti batu yang selalu diinjak tetapi tetap kokoh dan tidak akan pecah. Memilih seekor semut ini karena dia adalah kerja keras dan rajin, sama seperti saya yang selalu berusaha dan tetap teguh dalam panggilan saya. Saya memilih bunga ini karena bunga ini menggambarkan bahwa bagaimana pentingnya hidup saya menjadi orang baik dan berguna bagi orang lain. Sekian. Saya memilih bunga ini karena sama seperti kepribadian saya yang kecil, badan saya yang kecil tetapi tetap berusaha untuk hidup dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Sekian. Saya memilih batu kecil ini karena ia menggambarkan kepribadian saya yang walau buruk dan terlihat lemah dan sering diinjak-injak, tapi sulit untuk dimusnahkan, banyak manfaat dan sakit bila membalas. Saya memilih tanaman ini karena walaupun dia kecil tapi tetap berdiri dengan kokoh, sama seperti saya tetap berdiri dan berjalan terus menuju panggilan saya. Sekian. Saya seperti rumput. Rumput ini dia tetap bertahan meskipun diinjak, seperti saya yang tetap bertahan meskipun banyak masalah yang saya hadapi. Sekian. Saya memilih kayu karena kayu digunakan untuk membangun rumah yang melindungi manusia, sama seperti sifat saya yang suka melindungi sesama. Saya memilih pot bunga ini karena saya merasa pribadi saya seperti pot bunga, meskipun pot ini tidak berkualitas seperti diri saya, tetapi saya selalu siap dan sedia untuk menjadi tempat motivasi dan sebagai
dan sebagai orang bermanfaat bagi orang lain. Kita memilih tanaman ini karena tanaman ini banyak menginjak tapi tetap bisa bertumbuh dengan baik. Seperti kehidupan saya di semenari ini, biar saya memiliki banyak masalah dalam panggilan saya tapi saya kembali dalam panggilan. Sekian. Hijau yang selalu diinjak tetapi bisa menghijaukan taman. Sama seperti diri saya yang sering diremehkan tetapi dia membutuhkan saya. Saya memilih air karena air ini sangat cerdik. Dia tenang dan sopan. Sama seperti pribadi saya yang pendiam, tenang, tidak suka membuat keributan dan tidak sering membuat masalah. Dan air ini ketika seseorang semakin meremehkan saya seperti air akan semakin deras dan menghanguskan dan membawa orang itu. Sekian. Sepatu. Karena sepatu selalu melindungi kaki ketika panas, dingin, dan sepatu yang mengibaratkan saya adalah selalu melindungi dan menyayangi diri saya sendiri dan juga bisa menyayangi lawan jenis dan semua orang. Terima kasih. Ya, saya memilih batu karena sifat saya seperti batu, kepala batu. Tetapi banyak orang membutuhkan batu. Sekian. Saya memilih biji pinang karena biji pinang biarpun dia kecil tapi sangatlah keras. Seperti panggilan saya di seminar ini, biarpun saya kecil tapi iman saya tetaplah keras dan tidak bisa dirobohkan. Ya, saya memilih mobil karena mobil ini bisa mengantarkan penumpang ke rumahnya. Sedangkan saya ingin mengantarkan umat manusia ke jalan yang benar. Sekian dan terima kasih. Saya ibaratkan kertas, biar lemah tetapi banyak yang membutuhkan. Begitu juga dengan diri saya, biar lemah tetapi banyak yang membutuhkan saya. Sekian. Saya itu ibaratkan seperti daun yang selalu hijau dan subur setiap waktu. Dan sama juga seperti hidup saya yang selalu semangat seperti daun yang selalu hijau dan subur setiap waktu. Saya diibaratkan seperti botol bir yang dalamnya keras, luarnya juga keras. Jadi kalau ada yang sentuh pecah seperti ini. Tapi masih banyak orang yang masih membutuhkan bir. Saya memiliki semut ini walaupun dia kecil tapi dia bekerja. Saya ibarat dengan saya, sama dengan saya walaupun kecil bekerja keras demi masa depan. Saya memilih batu karena sifat saya yang keras kepala, tidak suka mendengarkan orang lain cuek, tapi saya bisa menjadi batu yang berguna bagi orang yang membutuhkan. Sekian. Saya memilih daun karena daun bergoyang saat ditiup angin seperti saya yang tergoyah saat dalam masalah. Sekian. Saya itu ibaratkan seperti daun yang subur dan hijau setiap waktu, dan saya juga selalu bersemangat seperti daun yang hijau dan subur. Seperti akar yang lemah, tetapi akar bisa menghidupkan sebuah pohon yang besar. Seperti saya yang lemah, tetapi mungkin dapat menghidupkan jemaat yang lebih besar. Sekian dan terima kasih. Marilah dipukul berkali-kali, tapi tetap sabar. Demikian juga dengan diri saya. Marilah diejek dan dipukul berkali-kali, tapi imanku tetap sabar demi masa depan yang baik. Karena saya bahkan lampu yang bisa menerang kita setiap saat. Sekian. Ibaratkan seperti baju yang selalu setiap saat jika ada saya kedinginan, sama seperti saya yang selalu membantu jika ada yang saya ibaratkan seperti angin karena biarpun tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Ibaratkan semut, kecil-kecil tetapi gigitannya begitu sakit. Begitu pula dengan saya, kecil-kecil tapi rapi. Demikian tadi proses penelusuran diri dalam rangka mengenal diri lebih jauh berdasarkan karakter benda yang dipilih.
Semoga dengan pembelajaran ini mereka dari hari ke hari semakin mengenal diri, mencintai dirinya, dan dengan demikian mereka juga dapat dengan mudah mengenal dan mencintai sesama dan alam ciptaan. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini.